Halo. Izin Bapak, saya Siap. Pak Khalid. Khalid Adi. Siap. Oke. Udah berapa nih yang masuk? Sudah 14 Pak. 14 dari berapa orang? Dari 42. Oh ya, oke. Sabar ya sebentar. Ini Siap. lagi pada masuk nih. Baik Pak. Ini semua anak D4 Ali Jenjang ya? Betul, Pak. Ada Muhammad Pugawanto. Ini dari mana nih? Ya, Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, dari Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Di rumah sakit mana? Oh, saya di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Oh, di PON ya. Oke. Iya. Ada Pati Ayu Sinta. Pati. Iya, Pak. Ini dari mana nih? Saya di Rumah Sakit Pelni, Pak. Oh ya. Ada Heri Firdaus. Siapa? Dari rumah sakit mana? RSUD Provinsi Banten, Pak. Oh, Banten ya. Nggih. Oke, salam sehat ya. Nggih, Pak. Ada Sehat Heri. selalu. Siap, makasih, amin. Heri Sucito. Kalau Heri Sucito dari mana ini? Dari RSPAD, Pak. Oh, RSPAD, oke. Ya. Siap. Ada Daniel Rahwanto. Hadir, Pak, hadir. Selamat Ya. sore, Pak. Selamat sore, dari mana nih? Dari Bandung, dari Rumah Sakit Immanuel, Pak. Oh iya, siap, oke. Saya satu grup untuk menyampaikan diskusi keterkaitan dengan K3 radiologi. Untuk hari ini kita coba sama-sama melihat lah ya, keterkaitan dengan undang-undang tenaga kerja. Nanti lebih spesifik masuk ke dalam undang-undang atau peraturan keterkaitan dengan rumah sakit ya. Saya lulus radiografer tahun 87, ikut WAMI 5 tahun, langsung bergabung dengan Rumah Sakit Pondok Indah tahun 92 sampai dengan Desember 88. Setelah itu kebetulan bergabung dengan Poltekkes Jakarta II sebagai dosen BLU dan mengampu beberapa mata ajaran termasuk undang-undang K3 radiologi, manajemen radiologi, kewirausahaan, dan ada di beberapa tempat ada anatomi radiologi 1 dan anatomi radiologi 2 sama teknik dasar ultrasonografi. Saya setelah D3 ambil S1 di FKM UI, kemudian ambil D4 untuk teknik CT scan di Poltekkes Jakarta II, ambil D4 untuk teknik ultrasonografi di Poltekkes Jakarta II, terus ambil S2 Hukum Kesehatan di Universitas Sugriya Pranata Semarang. Kajian saya untuk tesisnya adalah perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Kira-kira gitu, jadi perjalanannya hampir selama bekerja 14 tahun lebih saya bersekolah dan diberikan fasilitasi oleh rumah sakit waktu itu, yaitu Rumah Sakit Pondok Indah. Dari S1 FKM UI, terus diberi kesempatan untuk ambil semacam course selama 6 bulan manajemen radiologi di UI juga, terus ambil course selama 6 bulan juga keterkaitan dengan manajemen SDM di
di Mustika Plaza ya di Pancoran, terus diberikan kesempatan untuk ambil D4 2 kali dan S2 sekali, kira-kira gitu. Jadi nanti kita share untuk pengalaman lah ya, kira-kira gitu. Jadi lebih bukan saling saya menggurui, enggak, karena memang metode pendidikan sekarang adalah student center. Jadi kita mendorong mahasiswa untuk berkembang karena memang eranya sudah beda. Kalau zaman saya sekolah untuk mencari referensi kita harus datang ke perpus ya. Kalau sekarang kan enggak, dengan googling, dengan ProQuest, dengan hal-hal lain kita udah bisa mengakses. Tentunya kita mengadaptasikan era industri 4.0 dan akan sudah menghadapi era industri 5.0 bahkan sudah 6.0. Ciri-cirinya adalah kita sudah akrab, kita sudah berkecimpung dengan digitalisasi. Jadi, kalau saya generasinya generasi komputer pertama, katakanlah dulu saya ingat SMP itu masih ada pelajaran komputer yang pertama. Saya SMP di Jawa mau pindah ke Jakarta tidak bisa karena memang perbedaan atau disparitas daripada kurikulum. Sehingga saya balik lagi ke Jawa, harus menyelesaikan sekolahnya, baru SMA saya di Jakarta. Kalau sekarang sudah terstandar, itu baik di Jawa maupun di sini, semua sudah terstandar dengan satu standar, yaitu era industri 4.0. Sudah akan di depan mata kita era industri 5.0. Jadi saya yakin, saya mempunyai keyakinan kalian adalah generasi-generasi hebat yang mempunyai visi, mempunyai misi baik secara individu maupun organisasi untuk mengadaptasikan lingkungan, yaitu untuk saat ini adalah industri 4.0. Saya yakin, saya dulu punya visi ketika saya mau bekerja ada 3 hal. Saya harus ulet, saya harus bisa beradaptasi, dan saya harus belajar. Dan itu saya jalanin selama lebih dari 20 tahun, sampai dengan sekarang. Kira-kira gitu. Mungkin sharing dari saya untuk prolog atau perkenalan, karena baru kali ini saya muncul katakanlah di D4 alih jenjang ya. Dulu saya juga mengalami sebagai mahasiswa di D4 alih jenjang dalam 2 periode, 1 periode waktu saya ambil CT scan dan 1 periode waktu saya ambil USG. Mungkin ada yang menanggapi atau bertanya atau gimana sebelum mulai? Ini sebagai prolog aja, pengantar awal. Kalau memang tidak ada, mungkin ini ada Daniel Rahwanto dari Bandung ya? Betul Pak, dari Bandung Pak. Oke. Ya, dari Bandung berapa orang temannya yang bergabung? Ada berapa? 5 kalau nggak salah Pak. 5 ya. Satu kelas ini? Iya, MRI. MRI ya, oke. MRI waktu zaman saya masuk digabung dengan Siti ya, peminatan MRI, Siti gitu digabung. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan kebutuhan di lapangan akhirnya dipisah. Waktu itu memang saya tertarik juga USG, karena apa? USG itu saya melihat kebutuhan di lapangan, terutama di pinggir-pinggir itu independen ya, independen sekali. Dan kita harus dapat cepat memutuskan masalah-masalah di lapangan, dan kita tidak bisa diskusi dengan siapa karena kaitannya teknik dengan imaging, imaging dengan analisis. Kita harus di imagingnya itu firm atau sama dengan persepsi daripada dokter. Hanya yang beda, dokter adalah analisis, kita adalah sonopatron. Tapi sonopatron itu sebagai dasar daripada analisis oleh dokter. Ketika image-nya itu menjadi satu pemahaman yang sama antara sonografer dan radiolog tanpa ada disparitas baik dari sisi
persepsi maupun sisi lain, artinya semua gambar yang kita bikin dokter radiolog akan menerima dan mempercayai, kira-kira gitu. Kalau CT scan itu kan tim, masih bisa lah. Tapi kalau USG kita di depan pasien, habis itu ada masalah, kita harus pandai-pandai cepat memutuskan. Paling nanti ada istilah USG konfirmasi. Artinya ketika ada dokter ahli radiologis untuk meyakinkan analisis yang dia berikan sebagai diagnosa penunjang, dia membutuhkan sekali, yaitu USG konfirmasi. Tapi itu pun hampir-hampir kalau sudah lancar, udah komunikasi dengan dokter baik, kayaknya udah nggak ada lagi. Karena di Australia maupun di Amerika, memang tindakan sonografer itu bagian dari yang sudah diakui. Karena tadi teknik, imaging, analisis. Ranah kita adalah teknik dan imaging. Ranah dokter adalah imaging dan analisis. Di sini imaging itu menjadi satu kesatuan persepsi yang sama. Kalau dari sisi sonografer adalah sonopatron, kalau dari sisi dokter adalah analisis penyakit atau diagnosa. Mohon maaf ya, ini sebagai antaran awal karena saya mengikuti untuk pendidikan di D4 ahli jenjang ultrasonografi, dan saya mempunyai persepsi sangat menarik karena saya harus memutuskan dengan cepat, dengan tepat, tentunya sebagai bagian dari penunjang diagnosis. Bukan berarti yang lain tidak, yang lain juga bagus, berkembang karena teknologinya akan ke depan makin berkembang, apalagi dengan adanya intelligent artificial. Di bidang lain sangat berkembang, mungkin di ultrasonografi akan berkembang juga. Kira-kira gitu. Pak, maaf boleh bertanya Pak? Boleh, silakan. Ini kebetulan terkait dengan USG Pak. Jadi kalau menurut Bapak terkait dengan, kalau kita kan radiografer ada sonografer. Nah, sebagian di Indonesia itu USG masih banyak yang dipegang oleh dokter umum. Nah, kalau legalitasnya itu gimana sih Pak sebetulnya? Seperti prolog Wamenkes kemarin di acara proceeding atau acara call paper di Poltekkes Jakarta 2, dia mengisukan dalam arti dia ke Amerika, dia ke klinik Mayo, ternyata di sana semua tindakan USG dia yang melakukan adalah sonografer. Di Indonesia lembaga itu udah ada, dan memang ada yang sekarang bahkan ada dari 0 tahun sampai itu, jadi tinggal penguatan dalam konsep peraturan atau undang-undangnya ya, keterkaitan dengan sonografer itu akan dari sounding beliau, saya nangkep sih ke depan akan ada suatu aturan yang memang mengatur hal ini gitu. Jadi konteksnya makanya nanti ada semacam kebutuhan ya. Nanti apakah dia kebutuhannya sebagai independen atau memang dependen? Kalau memang itu kebutuhannya sebagai independen, artinya gini, sonografer mempunyai klien yang bebas. Tapi katakanlah dokter umum dia hanya untuk kepentingan dia sendiri atau klien tertentu gitu. Jadi itu boleh-boleh aja karena memang kompetensi adalah privilege kompetensi. Ya, privilege kompetensi didapatkan dari pendidikan gitu. Memang selama ini masih ada disparitas antara pendapat yang menerima dan ada yang pendapat yang tidak menerima. Kalau menurut saya sih, kalau memang dia dengan kapasitas kesibukannya yang tidak memungkinkan handle, ya contohnya aja sekarang di depan mata kita ada namanya kardiovaskuler. Dia melakukan tindakan Doppler jantung. Dokter ahli jantung udah nggak mau melakukan Doppler jantung karena dia udah percaya dengan sinergitas dia dengan tenaga sonografernya. Kalau dia dibilang tenaga teknik kardiovaskuler, tapi kalau di lapangan dia melakukan tindakan itu di beberapa center.
Kalau di Jakarta juga ada beberapa center, katakanlah kayak Rumah Sakit Cengkareng, Rumah Sakit Koja, beberapa ya, rumah itu sudah memberikan suatu sedikit-sedikit mengalihkan hal itu. Hanya ada satu, yaitu USG konfirmasi. USG konfirmasi dilakukan oleh dokter ahli radiologi untuk memberikan suatu kepastian diagnosis dengan melakukan konfirmasi. Kira-kira gitu. Jadi tadi ada wacana sebagai dependent atau sebagai independent. Kalau memang dependent dalam arti kebutuhan yang sangat tergantung, umpamanya saya sebagai dokter umum, saya tergantung dengan diri saya sehingga saya melakukan USG. Tapi kalau sonografer itu independen, dapat dari mana-mana. Mungkin kira-kira gitu. Jadi yang penting sih kita ada teknik, imaging analisis. Jadi wilayah kita adalah teknik ke imaging. Wilayah dokter adalah imaging dan analisis. Itu hubungan formalnya kita dengan dokter ahli radiolog ya, bukan dengan yang lain. Gitu. Jadi dependen kita adalah ke dokter ahli radiolog. Kalau dengan yang lain itu special case, katakanlah dengan bidan, dengan itu sebetulnya keterkaitan pendidikan kita adalah keterkaitan dengan struktur organisasi kita, yaitu struktur organisasi kerja, karena kita bekerja di bawah ampu daripada dokter ahli radiologi. Gitu. Artinya kita tidak boleh mengeluarkan suatu eksekusi, ya itu yang perlu dipahami. Sepandai apapun kita hanya memberikan suatu sonopatron, tapi tidak memberikan suatu eksekusi. Eksekusinya adalah di belakang, yaitu analisis medis. Kalau udah ngomong analisis medis, berarti dia harus medis. Dia harus dokter dengan latar belakang pendidikan dokter, mengambil spesialis radiologi. Nah sekarang tinggal kepercayaan antara dua yang berpartner. Yang ketemu di ujungnya yaitu image. Teknik imaging analisis. Kalau sudah ketemu di image dengan pemahaman yang sama, dengan analisis masing-masing bidang yang sama, pasti kan bisa. Dan ini di lapangan sudah berpraktek begitu, ya. Di beberapa klinik juga sudah melakukan gitu. Bahkan klinik yang cukup mentereng, katakanlah ya, di Kuningan atau di beberapa memang gitu. Jadi berkembang ke atas, berkembang ke depan mungkin akan membentuk suatu kolaborasi yang sifatnya sinergitas positif, bukan sinergitas negatif. Kalau dia berkolaborasi dalam konteks sinergitas negatif, mungkin kondisi yang bersangkutan masih banyak waktu untuk meng-create, sehingga dia kepingin meng-create. Kalau dia sudah tidak ada waktu untuk meng-create silakan ke yang lain, ya yang bersangkutan hanya memberikan suatu eksekusi. Dan itu saya rasa lebih produktif. Itu kira-kira gitu. Ya, mungkin ada tambahan atau gimana? Ini kita udah mau masuk aja ya langsung ya awal ini. Coba saya ini kan.
Halo? Halo? Udah di monitor udah kelihatan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan kerja? Belum, Pak. Belum. Belum. Sampai. Belum ada, Pak. Sekarang udah muncul? Udah muncul belum? Belum tampil, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Belum tampil. Bentar.
Yang. Mohon maaf Bapak Ibu, ganti ke link yang baru saya kirim lagi ya. Ini keluar dulu kita tak semua ya. Halo. Gimana ini Pak Ketua? Halo, sebentar ini ada ini. Ini kita live dulu, bagaimana? Ini banyak yang ini kayaknya. Udah pada live lagi. Pada live ya. Masuk lagi, link baru lagi. Tapi belum di share kayaknya linknya. Sebentar nih. Saya coba ini lagi ada tadi internetnya down sebentar. Saya Siap.
Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Pak Pujinya lagi ada kendala. Mohon maaf Bapak Ibu, pindah room lagi ya. Oke. Siap.
Belum masuk Mas Iki. Nggak ada gambarnya. Boleh. Halo. Halo. Siapa? Halo Pak. Udah muncul belum? Sudah Pak, sudah tampil Pak. Sudah. Ya Pak. Iya. Siap, Ya, siap. mohon maaf ya, itu tahap awalnya ya. Kita mau ngomong tentang peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan kerja. Keterkaitan dengan undang-undang, ada undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Cipta Karya ya, yang terbaru kemarin ya. Itu memang dari seluruhnya kan cipta kerja apa cipta karya ya. Jadi masuk ke dalam satu undang-undang yang mewadahi semua unsur termasuk di bidang kesehatan. Tapi di sana masih eksplisit belum
belum secara teknis muncul kegiatan-kegiatan yang akan mewadai pada bidang tenaga kerja, khususnya di bidang kesehatan. Ini ada undang-undang dan ada peraturan K3 di rumah sakit. Kalau peraturan itu ada memasukkan kebijakan secara situasional di internal, tapi kalau undang-undang itu memang secara general untuk diberlakukan di semua institusi dalam bidang kesehatan, katakanlah ya. Jadi K3 itu sebenarnya untuk ya patient safety, employee safety, environment safety, public safety, intinya begitu. Karena bagaimanapun juga kegiatan kesehatan, pelayanan kesehatan di bidang rumah sakit tentunya bisa berdampak terhadap potensi-potensi kritikal terhadap employee, terhadap pasien, terhadap lingkungan, ya. Ini bisa menjadi undang-undang peraturan K3 di rumah sakit untuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja pasien dan masyarakat di sekitarnya di tempat kerja. Patient safety, employee safety, public safety, ya. Ini menjadi keseimbangan ya, ada pekerja. Kalau diberikan penggambaran nih SDM berkualitas dan produktif. Kalau dari layanan khususnya di bidang radiologi sebagai layanan radiologi yang paripurna, di sana ada radiologi yang efisien, radiologi yang efektif, radiologi yang aman, radiologi yang produktif, radiologi yang mendukung diagnosis, radiologi yang memberikan kesembuhan terhadap penderita atau pasien. Jadi ini tadi ada kategori layanan radiologi yang efisien, radiologi yang efektif, radiologi yang paripurna. Secara cycle dari suatu keseimbangan diperlukan suatu SDM yang berkualitas. Tentunya kalau radiologi produktif juga diperlukan SDM yang produktif, yang punya karakter bekerja ulet, dia bisa beradaptasi dan dia mau belajar. Ini keseimbangannya ya. Kalau peraturan sebagai perlindungan terhadap masyarakat, pekerja juga, pasien, supaya tidak ada yang saling dirugikan. Ini undang-undang dan peraturan K3 di rumah sakit. Kalau namanya rumah sakit itu ya ada termasuk tempat kerja. Kalau kita di bidang radiologi tentunya radiologi. Termasuk di situ ada kantor ya. Semua hal pasti akan ada resiko. Apalagi di bidang radiologi ya. Baik itu dari resiko, kalau radiasi tentunya resiko radiasi dengan menerapkannya pengawasan regulasi dari Bapeten, yaitu untuk proteksi radiasi. Jadi ada
mempunyai resiko yang berdampak pada bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau kesehatan kerja masuk, di situ ada ergonomi, ya, menyangkut lingkungan kerja, pencahayaan kerja, dan sebagainya. Ini wajib melaksanakan K3, ya. Ini tempat kerja sebagai bagian dari suatu institusi yang menyelenggarakan suatu kegiatan yang sifatnya lebih ke arah pelayanan atau jasa sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini adalah rumah sakit, bisa juga pelayanan yang sifatnya lain, ya. Artinya di rumah sakit itu juga ada pelayanan-pelayanan yang bervariasi. Tapi core bisnis rumah sakit adalah klinik. Makanya radiologi itu dibilang penunjang klinik karena menunjang core bisnisnya. Ya, tempat kerja termasuk kantor, manajemen sebagai pemberi regulasi atau aturan-aturan, sedangkan untuk klinik sebagai penyelenggara layanan rumah sakit, sedangkan untuk radiologi sebagai clinical support atau pendukung rumah sakit, pendukung bisnis rumah sakit. Kalau tidak ada klinik, rumah sakit itu bukan namanya rumah sakit. Ada klinik bedah, klinik dibagi 3, ya, poliklinik, emergency, dan medical check up. Untuk unsur-unsur lain, apotik, fisioterapi, radiologi, terus unsur IT dan lainnya itu penunjang klinik, semua mensupport kepada klinik. Ini dicerminkan juga ketika nanti wajib melaksanakan K3, jadi ada area-area kritikal atau potensi kritikal yang terjadi di unit radiologi. Ini sebagai tata urutan perundang-undangan, ya. Ini memang sebagai bagian menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000, tata urutan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Undang-undang perundangan ini disusun sebagai perlindungan terhadap stakeholder, yaitu pekerja, klien atau pasien, masyarakat, lingkungan, dan penyelenggara layanan atau manajemen. Pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 diturunkan kemudian ke TAP MPR, ini sebagai payung hukumnya, ya. Terus diturunkan atau diimplementasikan kembali ke dalam undang-undang. Terus masuk ke dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bila tidak ada undang-undangnya nih, langsung dibuat Perpu. Karena membuat suatu undang-undang ini memakan waktu yang lumayan. Jadi dari pemerintah mengusulkan, terus dilakukan suatu kajian, dilakukan uji publik, terus dilakukan semacam panel di legislatif, di DPR, MPR, DPR, akhirnya bisa muncul undang-undang. Padahal undang-undang ini cukup banyak, ya, dari berbagai kebutuhannya. Tapi bila untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini langsung pemerintah menyusun, dikirim disetujui oleh DPR, terus menjadi Perpu pengganti undang-undang. Diturunkan lagi kembali ke peraturan pemerintah,
Ini terus keputusan presiden, terus peraturan daerah. Ini memang turunannya. Kalau untuk keterkaitan dengan layanan kesehatan, itu masuknya ke undang-undang ya. Undang-undang rumah sakit. Undang-undang kedokteran. Nah, itu. Undang-undang keperawatan. Itu setingkat undang-undang. Pak, maaf Pak, izin Pak, ada yang mau masuk, mohon diterima dulu Pak. Sebentar ya. Ada yang mau masuk. Halo? Halo? Iya Pak. Siapa? Ya. Ini memang kalau pakai Gmail nggak bisa ada co-host ya, jadinya harus stop dulu. Mohon maaf ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Oke, ini langsung masuk ke Undang-Undang Dasar 45.
Undang-Undang Dasar 45 mengisyaratkan hak setiap warga negara atas pekerja dan penghasilan layak bagi kemanusiaan. Jadi semua warga negara mendapat perlindungan hukum sebagai bagian dari negara hadir di masyarakat, yaitu dengan Undang-Undang Dasar 45. Pasal 28, setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan. Ini sebagai Undang-Undang Dasar 45. Kemudian, ini dasar hukumnya Undang-Undang tentang keselamatan kerja. Artinya setiap kegiatan dari layanan kesehatan akan berpotensi untuk terjadi sesuatu event yang memang bisa merugikan salah satu pihak. Sebagai bagian dari bijaknya kesehatan keselamatan kerja yang tadi sebagai pengejawantahan atau sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar 45, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, kemudian turun lagi ada Undang-Undang baru tahun Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bab 12 tentang kesehatan kerja. Pasal 164, 166. Kita kembali ke Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang kesehatan kerja. Di dalam asosiasi itu ada asosiasi Hiperkes keselamatan dan kesehatan kerja. Itu kalau untuk bidang industri ya. Kalau di dalam ketenaga kerjaan untuk bidang kesehatan itu kan bidang profesional. Ini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Dasar keilmuannya adalah ilmu teknik. Ini terus kemudian memerlukan kajian profesi sebagai penjabaran. Perlu individu yang mempunyai kompetensi dalam pelaksanaan. Jadi pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja ini mengacu kepada dasar keilmuannya adalah ilmu teknikal di lapangan. Kalau kita di radiologi tentunya kajian secara teknik sebagai dasarnya adalah teknikal yaitu SOP. Jadi dalam struktur organisasi khususnya kita mengacu kepada unit radiologi sebagai bagian dari perlindungan hukum kepada pekerja, SOP atau SPO sebagai payung hukum. Merupakan panduan kerja. Jika tidak ada SOP itu apapun yang dilakukan oleh staf, tapi apabila melakukan suatu hal-hal yang sifatnya teknik, namun demikian tidak ada
panduan kerja seperti SPO atau SOP sebagai konsekuensinya atasan salah. Jadi ada 3 kategori manajemen, manajemen atas, manajemen middle, dan manajemen bawah. Kalau manajemen bawah seperti kepala unit, dia mempunyai 50% pikir, 50% teknik. Kalau untuk yang menengah, kepala divisi 75% berpikir, 25% memberikan acuan-acuan yang sifatnya teknik. Untuk manajemen yang sifatnya upper atau atas seperti direktur itu hampir 90% sampai 100% dia berpikir untuk konsep-konsep yang lebih ke pengaturan-pengaturan. Ini dasar keilmuannya adalah ilmu teknik, artinya kajian-kajian yang sifatnya lebih ke arah lapangan ya. Tentunya sebagai panduan kerja dilakukan dengan benar, berarti sesuai dengan aturan kerja. Adanya panduan namun tidak sesuai dengan panduan, maka yang bersangkutan akan disalahkan. Tidak ada panduan namun dia bekerja benar dan berdampak kepada hasil kerja, atasannya yang bertanggung jawab. Artinya atasannya salah. Artinya semua dasar keilmuannya adalah ilmu teknik dituangkan ke dalam SPO yang menjadi panduan kerja. Memerlukan kajian profesi sebagai penjabaran. Ini ada yang kembali lagi ke tadi, jadi memang lebih kajiannya sebagai kajian profesi karena struktur di rumah sakit itu sebagai tindakan yang semua profesional. Tenaga kesehatan dari dokter, dokter spesialis, radiografer, dan tenaga lainnya itu mempunyai tentunya tindakan kewenangan dan sekup kerja secara profesional yang diturunkan kepada individu yang mempunyai kompetensi dalam pelaksanaannya. Ini alur penyusunan daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Apalagi dengan saat ini telah dilakukan uji kompetensi bagi setiap profesi. Ya, ini memang sebagai kajiannya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 29 tentang keselamatan kerja bab 12 kesenjuk ditujukan hidup sehat dan terbit serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Nah, ini kajiannya tentunya di setiap lingkungan kerja atau tempat kerja ada suatu potensi bahaya, baik itu secara mekanik, ergonomi, maupun dari kajian secara teknik yang lebih spesifik. Kalau untuk di radiologi ada radiasi, untuk di unit-unit lain tentunya akan berbeda, mungkin tingkat kebisingan dan lain-lain. Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pekerjaan di sektor formal dan informal. Ini cakupannya masih luas ya. Artinya undang-undang itu perlu
dijabarkan sebagai bagian dalam bentuk kayak tadi. SOP itu udah jauh lebih teknis banget ke bawah. Di atasnya ada peraturan, ada kebijakan, tapi paling nggak kita coba memberikan persepsi dalam konteks ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Upaya kesehatan kerja sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi pekerjaan di sektor formal dan informal. Kalau rumah sakit itu masuk ke dalam sektor formal. Ya. Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja. Dari setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan kerja. Di lingkungan tempat kerja. Jadi berlaku untuk semua, termasuk juga tadi awal kita bilang untuk melindungi masyarakat. Karena masyarakat itu selain orang yang selain pekerja, jadi itu publik ya. Kemudian upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia baik darat, laut maupun udara serta Kepolisian Republik Indonesia. Ini memang bentuknya undang-undang masih general, masuk juga termasuk memberikan perlindungan kepada tentara. Pasal 164, pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Ini ada standar kesehatan kerja ya. Jadi pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja. Itu tentunya nanti akan masuk ke dalam suatu peraturan menteri atau di bawah undang-undang ya, peraturan menteri. Pengelolaan tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ya. Ini ayat di atasnya, memang undang-undang ini langsung beruntun ke bawah. Dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja. Ya. Jadi kalau diimplementasikan dalam unit yang kecil, katakanlah di unit radiologi itu ada standar mutu layanan radiologi yang diukur, yaitu kecelakaan khususnya bagi pasien itu pasien jatuh. Ini lebih spesifik sudah kepada implementasi yang sifatnya langsung di lapangan. Kalau undang-undang ini lebih mengatur lebih broad, lebih luas karena pengelola tempat kerja wajib mentaati standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan kerja. Itulah perlunya suatu rumah sakit diadakan atau dilakukan akreditasi ya. Lembaga akreditasi selama ini hanya satu yaitu KARS. Ke depan mungkin ada beberapa lembaga menjadi 5 lembaga akreditasi rumah sakit Indonesia, jadi LARSI, Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia atau LARSI. Ini sebagai implementasi daripada pasal 164. Keterkaitannya juga dengan pasien safety ya. Jadi memang kalau akreditasi sekarang itu hampir ya memang mengarah mempunyai visi misi adalah pasien safety, employee safety, environment safety ya. Ini di ayat 7, pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau seandainya diimplementasi di unit radiologi, ketika melaksanakan suatu kegiatan unit radiologi yang berhubungan dengan radiasi pengion,
namun demikian tidak ada panduan yang terkait dengan efek atau bahaya radiasi terhadap katakanlah janin ya. Jadi itu bagian yang memang menjadi celah ketika kita tidak menyadari melakukan suatu tindakan radiologi pada kondisi di mana ibu sedang hamil. Namun demikian apabila kita sudah mempunyai SOP pemeriksaan radiologi pada ibu hamil, tentunya ini sebagai perlindungan kerja yang sifatnya implementatif ya, sifatnya langsung teknis. Kalau di sini kan pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan. Ini masih luas untuk implementasi di radiologi, jadi kita sebagai katakanlah middle management atau katakanlah lower management harus memastikan ada panduan-panduan kerja untuk mengacu atau membantu manajemen dalam hal perlindungan hukum. Yang kritikal di unit radiologi memang satu, yaitu pemeriksaan radiologi menggunakan sinar pengion pada ibu hamil. Dan ini sangat kritikal ya, banyak celah untuk di-issue. Kayak berikutnya, ini pasal 164, pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, pemulihan bagi tenaga kerja. Jadi memang suatu katakanlah institusi memang bertanggung jawab untuk melakukan preventif, kuratif, dan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif bagi tenaga kerja. Artinya ini wajib untuk menerapkan kaidah-kaidah kesehatan kerja, manajemen Perkes ya. Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan mentaati peraturan yang berlaku di tempat kerja. Jadi apalagi kita bekerja di lingkungan radiasi ya, wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan mentaati peraturan berlaku di tempat kerja. Berikutnya dalam pemilihan calon pegawai pada perusahaan, instansi hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi ini lebih ke arah ke medical check up pre-employee ya. Sebagaimana dimaksud 1 ayat 2 ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini tentunya ada undang-undang turunannya sebagai katakanlah petunjuk lebih teknis dibanding dengan undang-undang ini. Pasal 166 ini majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan. Di beberapa institusi, apalagi sekarang ya, BPJS tentunya bisa sharing ke pihak ketiga, baik itu asuransi swasta maupun pemerintah. Ini sebagai implementasi dalam pemenuhan pasal 166. Ini berikutnya ini pemerintah memberi dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ini, memberi dorongan dan bantuan. Ini ada undang-undang yang terkait lainnya, keterkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, ya.
ini paradigma ini sangat implementatif pada kondisi sekarang, yaitu kondisi pandemik COVID-19. Ini makanya kenapa kok harus ada penindakan-penindakan akibat pelanggaran prokes, yaitu yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit. Ya, ini ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ya, ini ada BPJS Tenaga Kerja ya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jam Sostek. Ini memang yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini keterkaitan dengan kesehatan lingkungan hidup ya, jadi lebih ke arah sustainability, kelangsungan daripada lingkungan. Yang berikutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 ini tentang ketenaga nukliran sebagai bagian panduan kerja di lingkungan di unit yang menggunakan ketenaga nuklir, yang menggunakan sumber pengion, baik itu sinar X, kalau kobal atau sinar elektron. Kalau kobal itu sinar dari sumber radioaktif, juga termasuk ya. Terus berikutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu ketenaga kerjaan yang menjadi panduan lebih ke arah kepada penataan tentang ketenaga kerjaan termasuk kesehatan keselamatan kerja di dalamnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang pemerintah daerah, ini lebih ke arah otonomisasi pemerintah daerah. Itu undang-undang ya. Terus ke PP yang keterkaitan dengan itu, peraturan pemerintah itu peraturan pemerintah nomor 32 1996 tentang tenaga kesehatan. Pasal 4 itu berbunyi tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki izin dari menteri. Jadi ini sebagai bagian dari izin praktek ya, kalau itu SIP ya. Terus kemudian ada kewenangan yang dilimpahkan ke daerah keterkaitan dengan izin dari menteri. PP nomor 26 tahun 1977 tentang pengujian kesehatan PNS dan tenaga lainnya. Artinya setiap tenaga kerja baik pre-employee, employee maupun post-employee, artinya menjelang pensiun, itu dilakukan uji kesehatan dengan melakukan medical check-up 1 tahun sekali. Ini ada PP-nya nomor 26 tahun 1977. Ini peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Ini juga keterkaitannya kalau ini keterkaitannya tentunya tentang keselamatan lingkungan ya. Terus peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1975 tentang keselamatan kerja terhadap radiasi. Ini sudah diturunkan dengan undang-undang nomor 13 ya. Undang-undang nomor 10 tahun 1999
97 tentang tenaga nuklir, dan udah ada revisi yang terbaru juga. Terus PP nomor 12 tahun 1975 tentang izin pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya. Ini sebagai historical undang-undang atau peraturan yang menjadi bagian dari perkembangan peraturan dari zaman ke zaman, ya, karena memang perubahan yang sangat signifikan. Peraturan pemerintah yang terkait dengan kesehatan kerja nih, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Di keterkaitan di lapangan adanya AMDAL, ya, dampak lingkungan hidup. Peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2000 tentang keselamatan dan kesehatan terhadap pemanfaatan radiasi pengion. Ini ya, tahun 2000 ada yang nomor 63. Tadi di atas ada juga sudah, ini tahun 97. Berarti sudah ada turunan yang baru. Berikutnya peraturan nomor 64 tahun 2000 tentang izin pemanfaatan tenaga nuklir nih. Ini keputusan atau impres, instruksi presiden. Ini keputusan presiden nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Ini juga mengatur penyakit akibat kerja. Instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang wajib lapor penyakit akibat hubungan kerja. Ya. Ini keputusan Perpres Menkes terkait dengan K3. Ada Permenkes RI yang terkait dengan K3, yaitu nomor 172 Menkes Peraturan strip garis miring 3 garis miring 1991 tentang pengawasan kesehatan radiasi. Pengawasan kesehatan pekerja radiasi. Jadi di situ juga sebagai pekerja radiasi termaktub adanya kewajiban pihak pemberi kerja menyelenggarakan medical check up dalam kategori 1 kali dalam 1 tahun. Nomor 986 tahun 1992 dan keputusan Dirjen P2 MPLP nomor HK 0006.6.598 mengenai beberapa aspek persyaratan kesehatan di lingkungan rumah sakit, ya. Ini nomor 336 Menkes per garis miring 5 garis miring 1999 tentang penyelenggaraan pelayanan radiologi. Ini spesifik ke pelayanan radiologi, ya. Ini ada Permenkes yang mengatur tentang persyaratan kesehatan lingkungan, Permenkes tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan. Terus nomor 84 Menkes Pers 2 1999 tentang kawasan tanpa rokok di tempat kerja dan sarana kesehatan. Ini Permenkes dan SK Dirjen, ya. Kemenkes nomor 1992 Menkes Pers 12 1986 tentang upaya pelayanan kesehatan swasta di bidang medik yang kemudian diwajibkan dijabarkan dalam SK Dirjen. Terus keputusan Dirjen Yanmed tentang upaya pelayanan kesehatan swasta di bidang medik, khususnya bentuk pelayanan medik spesifik. Ini keputusan Kemenkes yang spesifik, nomor 1277 Menkes 11 2001 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan.
Kemudian yang nomor 1758 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 12 2003 tentang standar pelayanan kesehatan kerja dasar ya. Kemudian nomor 1075 Menkes 7 2003 tentang sistem informasi manajemen kesehatan. Ini kemudian keputusan Kemenkes nomor 1406 Menkes SK 11 2003 tentang standar pemeriksaan kadar timah hitam pada spesimen biomarker manusia. Ini lebih ke arah pencemaran ya. Paparan cemaran timah hitam. Tentang nomor 1407 Menkes SK 11 2002 tentang pedoman pengendalian dampak pencemaran udara. Kemudian ini ada lagi tentang penggunaan gas medis pada sarana pelayanan kesehatan. Nomor 1439 Menkes SK 11 2002. Nomor 424 Menkes SK 2003 tentang penetapan servo akut respiratory syndrome atau SARS ya sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan pedoman penanggulangannya. Ini terus Kemenkes ya, ini tahun 2003 tentang Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sektor Kesehatan. Tahun 2003 nomor 1074 Menkes SK 7 tentang pembentukan kelompok kerja teknis kesehatan kerja. Ini Kemenkes nomor 23 Menkes SK 3/1986 tentang petunjuk teknik pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja. Ini Kemenkes nomor 875 Menkes SK garis miring 8 garis miring 2001 tentang penyusunan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan UKL UPL kegiatan bidang kesehatan. Ini yang sebagai syarat salah satu pendirian rumah sakit ya, UKL dan UPL. Berikutnya adalah 876 Menkes SK garis miring 8 2001 tentang pedoman teknik analisis dampak kesehatan lingkungan. Berikutnya nomor 1217 Menkes SK 11 2001 tentang pedoman pengamanan dampak radiasi. Tentang pedoman pengamanan dampak radiasi. Jadi kalau diimplementasikan dalam pelayanan radiologi di sana ada program keselamatan radiasi. Ya, ini mengacu juga pada Kemenkes nomor 1271 dan berkolaborasi dengan peraturan Bapeten ya. Nomor 1350 Kemenkes SK 12 2001 tentang pengelolaan pestisida. Ini ada SK Dirjen tentang Binkesmas nomor 664 Binkesmas Dirjen 5/1987 tentang petunjuk pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan swasta di bidang pelayanan medik dasar. Kemudian ini Dirjen Yan Medik nomor sekian Yan Medik RSKS 1987 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Menteri Kesehatan nomor 1920 Menkes per 12/1986 tentang upaya pelayanan kesehatan swasta di bidang medik khususnya bentuk pelayanan medik spesifik. Permenkes Nakertrans ini karena kesehatan kerja ada kaitannya dengan sekarang Kementerian Tenaga Kerja ya. Kalau Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ini nomor per 03 Men 1983 82 tentang pelayanan kesehatan kerja. Ini nomor peraturan 03 Men 1985 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pemakai asbes. Jadi itu asbes
bagian dari satu material yang banyak digunakan sebagai atap, namun demikian bisa berdampak terhadap lingkungan. Ini ada satu peraturan nomor per 03 Men 986 tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan di tempat kerja yang mengelola pestisida. Ini masih ada yang relevan dengan radiologi ya, tentang kewajiban higienis perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga paramedis perusahaan. Ini kemudian nomor 02 Men 9 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Ini kemudian ada lagi yang terakhir ini. Nomor 5 1996 tentang pedoman teknik audit sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Nomor 5 1996 tentang laporan audit sistem manajemen dan kesehatan kerja. Ini mungkin yang ada relevan ya. Kemenkestran nomor 20 Men 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Ini wajib yang tadi uraiannya di atas, ada kewajiban untuk melakukan suatu medical check up yang sifatnya rutin. Terus nomor berikutnya tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Ini berikutnya yang terakhir ini keterkaitan dengan tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Berikutnya tentang pemanfaatan pelayanan kesehatan kerja bagi program jaminan pemeliharaan kesehatan jaminan sosial tenaga kerja. Mungkin itu yang menjadi dasar untuk K3 radiologi, karena K3 ini sifatnya general, umum, namun demikian ada yang sifatnya spesifik, dilihat, dikaji dari konsep preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Itu mengacu kepada kesehatan pekerja, kesehatan lingkungan, kesehatan publik, ya. Mungkin demikian. Terima kasih. Halo, mungkin itu sebagai bagian dari pijakan kita, undang-undang memang cukup complicated, dan nanti sebagai prolog awal, sebagai bagian dari pengetahuan dari hierarki undang-undang memang harus begitu. Ke depan nanti lebih ke arah teknis di bidang khususnya tenaga kesehatan, khususnya lebih spesifik lagi di bidang radiologi, termasuk juga bagian dari clinical support, karena memang bisnis utama rumah sakit adalah klinis. Kemudian radiologi adalah sebagai pendukung klinis, yang pada ujungnya adalah pelayanan radiologi yang paripurna dengan target adalah kesembuhan pasien. Mungkin demikian, ada masukan atau pertanyaan? Halo. Ya Pak, halo Pak. Ya Pak, halo mungkin Pak. ada diskusi atau gimana, ada ini? Boleh saya tanya Pak? Silakan. Izin Pak, tanya Ya. Pak. Terkait tadi undang-undang yang Bapak sampaikan
sampaikan tadi, kalau nggak salah tadi nomor 36 tahun 2009 apa yang tadi panjang Bapak sampaikan itu tentang K3 lah kayaknya. Termasuk juga ada undang-undang lain tentang kesehatan gitu dan pegawai kesehatan. Yang mau saya tanyakan ini Pak terkait dengan diterbitkannya undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law itu ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta lapangan kerja itu. Apakah undang-undang yang tadi Bapak sampaikan itu artinya sudah tidak berlaku ya? Bahkan kan udah ada undang-undang Omnibus Law itu kan infonya katanya undang-undang itu mengganti aturan-aturan yang telah dibuat sebelumnya, katanya begitu, benar nggak tuh Pak? Kan gini ya, itu sebagai bagian dari historical undang-undang. Namun demikian, perkembangan undang-undang disesuaikan dengan keadaan dan situasional political will-nya. Ya, itu nanti sebagai konklusi undang-undang yang terakhir, sehingga akan menggantikan persepsi berlakunya undang-undang yang sebelumnya. Apabila itu relevan. Apabila tidak relevan, katakanlah tidak termaktub, tidak terwadai dalam undang-undang Omnibus Law itu, tetap dia akan melihat historicalnya bagaimana nih dulu pembentukannya. Jadi memang makanya undang-undang itu ada hierarkinya, tersusun. Namun demikian sebagai prioritas pedoman adalah yang terakhir dan diberlakukan 2 tahun menjelang dari saat disahkan, tanda tangani atau disahkan ya. Jadi dalam proses 2 tahun itu namanya proses adaptasi. Undang-undang yang ini masih bisa diadaptasikan, namun demikian akan diwacanakan dalam konteks yang paling real. Apakah dia masuk dalam undang-undang tersebut? Makanya nanti ke depan ada amandemen apabila tidak sesuai dengan perkembangan zamannya. Itu. Tapi itu dimungkinkan nggak Pak kalau kan itu kan undang-undang Omnibus Law itu kan ditengarai banyak merugikan ini ya Pak pekerja gitu Pak. Nah dimungkinkan nggak kalau nanti ganti rejim diganti lagi undang-undang itu Pak? Nggak, itu bagian makanya saya bilang tadi political will kan ya, dari konteks ini kan ada suatu proses yang memang kemungkinan kalau diganti sehingga di amandemen ya. Karena kan infonya undang-undang itu syarat dengan muatan Pak. Menurut persepsi Bapak sebagai ini kami, menurut Bapak itu undang-undang itu memang banyak muatan politisnya ketimbang manfaat buat pekerja atau gimana ya Pak? Kalau saya bilang sih itu bagian dari ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi dalam konteks real di lapangan ya, karena memang kemajuan itu diantisipasi ke depan dalam konteks jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Andai kata itu terimplementasi dan memang masyarakat itu kan ada uji publik gitu ya, karena dibuatnya undang-undang itu ada uji publik. Manakala masyarakat memberikan suatu opini kurang tepat melalui DPR, tentunya akan ada suatu amandemen gitu ya. Karena DPR-nya udah nggak per rakyat Pak. Nah itu makanya DPR ada representatif daripada politik ya, karena tadi political will-nya bagaimana, apapun yang menjadi bagian dari regulasi tentunya setelah diputuskan 2 tahun ke depan masyarakat harus mengadaptasikan. Kami khawatirnya nanti jangan-jangan radio driver itu ada dari TKA Pak. Itu dimungkinkan karena memang Pak. Era globalisasi kan. Nah, itu era bilangnya bilangnya ahli teknologi, ahli pengetahuan, padahal diambil alih sama asing Pak, itu nggak Pak? Ini konteksnya makanya kan secara profesi kita udah menetapkan dalam konteks termasuk uji kompetensi. Jadi nanti semua pekerja termasuk radiografer yang mempunyai ikatan politis dalam arti kelompok profesi katakanlah PARI itu kan membuat suatu acuan-acuan bahwasanya semua radiografer yang bekerja di Indonesia harus mempunyai STR.
STR itu tidak hanya cukup STR, harus diimplementasikan dalam bentuk SIP. Karena model-model keadaan sekarang adanya otonomi daerah, SIP itu muncul berdasarkan kebutuhan daripada lokal daerah masing-masing. Dan prosedur itu berjalan berdasarkan lokal daerah masing-masing. Apalagi sekarang dengan munculnya ada OSS, Online Single Submit. Ya, nanti akan semua akan mengarah ke sana. Tapi untuk ya, betul Pak. Jadi emang harus, saya pikir organisasi profesi khususnya SDM kesehatan itu mungkin harus jadi leading sektor Pak. Kalau seandainya nanti ada pekerja-pekerja dari asing itu Pak. Ya. Saya khawatir nanti ada pekerja dari, maaf ya Pak, dari Cina, dari Vietnam, dari mana sebenarnya SDM kesehatan kita nanti termarginalkan kalau kondisinya kayak gitu Pak. Karena memang undang-undang tidak menyalahkan. Karena di Omnibus Law itu dimungkinkan boleh dengan alasan alih ilmu dan alih teknologi, boleh Pak. Kalau saya baca tuh Pak, makanya banyak tidak diinikan oleh masyarakat. Makanya gini, ketika kita ngomong profesi, kita ngomongnya adalah SKKNI, standar profesi dari masing-masing jenjang. Katakanlah kita ngomong D3 itu terampil, ketika kita ngomong D4 itu advance, ahli. Karena secara kalau kita ngomong statistik, satu boleh melakukan suatu analisis, satu hanya menjalankan instruksi kerja. Artinya nanti ke depan untuk radiografer advance, dia akan membuat suatu pola-pola baru, katakanlah ada suatu rekayasa-rekayasa baru, di mana mungkin mengarah kepada layanan radiologi yang sifatnya paripurna. Bagaimana layanan radiologi yang sifatnya efektif, bagaimana layanan radiologi yang sifatnya efisien. Nah, ini memang perlu suatu kajian yang sifatnya analisis, dan itu mempunyai wilayahnya, merupakan wilayahnya daripada radiografer advance gitu loh. Katakanlah umpamanya yang simple, unit radiologi kok jauh dari emergensi. Ini gambaran yang kasar, yang simple. Mungkin ketika belum ada tenaga radiografer ahli yang mempunyai kompetensi analisis, mungkin tidak punya keberanian atau mungkin tidak punya pemikiran bagaimana caranya merekayasa supaya radiologi ini menjadi layanan yang efektif dan efisien gitu. Kira-kira gitu. Jadi memang makanya ke depan sampai dengan ada namanya radiografer konsulen dengan basic knowledge-nya sampai S2. Konsulen itu umpamanya pada konteks ada beberapa yang secara analisis kok ini kita tidak bisa diterima karena kajian kita kurang. Nah, kita bisa konsul ke radiografer yang sifatnya konsulen. Makanya ada tingkatan secara KKNI, satu radiografer terampil, hanya mengikuti instruksi kerja, SOP-SOP, dua radiografer ahli atau advance yang dia akan merekayasa dalam konteks layanan, sebagai contohnya alur pelayanan. Mungkin radiologi perlu kasir tersendiri karena load-nya, frekuensinya sehari melebihi dari 100 katakanlah. Kalau ke sana kurang efisien. Kalau ada kasir tersendiri mungkin itu lebih praktis. Nah, kajian-kajian ini yang diharapkan untuk para radiografer ahli. Ya, satu lagi radiografer konsulen yang sifatnya lebih ke arah konsep-konsep, pemikiran-pemikiran yang sifatnya konsep. Katakanlah kita mau bikin new create produk layanan. Kita mau bikin perubahan dari kompetitif menjadi partnership. Itu memang ada kajian-kajian yang sifatnya lebih ke analisis lingkungan. Jadi kita umpamanya bertetangga, sama-sama punya MRI, katakanlah ini gambaran kasar ya. Kita bagaimana caranya untuk membuat suatu MOU dengan tetangga kita, tetapi ini bagian dari yang sifatnya partnership, bukan kompetitif. Nah, itu bisa aja dilihat celahnya. Mungkin pada waktu katakanlah ada maintenance alat rusak, kita ikat supaya pasien lari ke kita. Demikian juga ketika kita ada sesuatu yang miss, katakanlah mungkin heliumnya loss atau gimana, kita lari ke sana dengan perjanjian khusus. Ya, ini namanya ke arah sifatnya lebih ke arah radiografer konsulen, karena dia akan mengkolaborasikan antara dua kondisi menjadi satu kondisi yang sinergitas dan memperkuat, sehingga layanannya
walaupun di sana tapi tetap punya kita gitu loh, saling menguat. Jadi tidak ada merasa di apa ya dikecewakan karena ujung-ujungnya adalah pasien sembuh. Gitu. Siap, itu mimpi kita memang Pak. Yang tadi Bapak sampaikan itu mudah-mudahan bisa terrealisir ya. Maksudnya radiografer yang benar-benar profesional, punya predikat radiografer konsulen, karena menurut saya itu seperti wacana yang masih panjang untuk direalisasikan. Ambil contoh misalnya tadi ada teman kita yang nanya tentang sonografer ya. Sonografer itu saya pikir memang profesi yang saya pikir tumpang tindih ya, overlap dengan dokter-dokter di beberapa rumah sakit. Ambil contoh di rumah sakit kami Pak. Saya rasa peran sonografer hampir tidak ada di sana Pak. Karena namanya USG itu hampir dikuasai sama dokter-dokter semua. Jadi monopoli dokter. Misalnya di radiologi ya radiolog, di urologi dokter urologinya, di penyakit dalam dokter penyakit dalam yang eksekusi USG, di kebidanan apalagi dokter kebidanan. Jadi memang ya mudah-mudahan memang kata kuncinya masalah keahlian dan profesionalisme ya Pak ya. Yeah. Tapi memang saya pikir aturan-aturan yang ada keberpihakan dengan radiografer itu bisa jadi sandaran hukum kita bahwa radiografer harus maju memang. Ya, sehingga info-info masalah perundang-undangan itu kalau kita saya insya Allah kalau undang-undang insya Allah nggak hafal Pak, karena tadi Bapak jeli banyak banget undang-undang yang insya Allah kami nggak hafal kayaknya itu. Ya memang dalam konteks belajar hukum tidak hafal karena memang besar dan banyak. Cuman kita memahami ya minimal historicalnya, kaitannya. Jadi ketika ada satu event dia dihubungkan dengan mana dan apa dampaknya gitu. Ya. Kecuali kalau kita memang mau studi hukum yang paling terkenal adalah di Belanda, memang dasarnya dari sana gitu. Siap. Ya, kira-kira gitu. Jadi kita berpedoman pada 3 konsep. Satu konsep radiografer terampil, ibaratnya kalau kita tukang becak atau katakanlah sesuatu yang messenger, kamu disuruh ke sana, ya udah itu kerjanya ke sana tanpa pernah merekayasa. Ya, tanpa pernah berpikir bagaimana ini efektif, bagaimana ini efisien, bagaimana ini aman, bagaimana ini nyaman. Ketika kita ngomong masuk ke suatu ruangan radiologi, bagaimana ini merubah minimal bau parfumnya, minimal catnya disesuaikan dengan lantainya atau dengan warna pesawatnya. Nah, itu udah analisis. Satu warna pesawatnya merah, kok dindingnya catnya biru. Ya, kira-kira kurang memberikan suatu nuansa romantis katakanlah. Kita bikin supaya masuk ke dalam suatu ruangan itu menjadi bagian dari pengungkitan marwah. Marwah itu di atasnya pribadi ya. Kalau marwah orang udah kena itu udah paling jatuh. Karena pribadi itu bagian dari rahasia, tapi marwah itu udah di atasnya gitu loh. Jadi untuk radiografer yang sifatnya ahli itu tingkatannya marwah ya. Tapi kalau yang untuk katakanlah D3 yang sifatnya terampil itu tingkatannya pribadi kalau kita ngomong tingkatan-tingkatan daripada suatu penghargaan ya. Pak, terima kasih infonya Pak. Ya, siap. Kalau mungkin yang ahli itu ruh, jadi ya tingkatannya udah ruh. Berarti kalau yang bukan ahli, yang konsulen itu udah ruh. Dia tahu ruhnya radiologi gimana sih gitu. Kalau yang ahli tahu marwahnya radiologi gimana sih. Kalau yang D3 yang terampil bagaimana sih pribadinya radiologi gitu. Oh, pribadinya radiologi selalu pakai TLD, bapaknya gitu. Kira-kira gitu. Oh, pribadinya radiologi kamar gelap warnanya hitam. Tapi orang ahli lulusan D4 seharusnya nggak gitu. Bagaimana suasananya lebih segar dan lebih sehat. Itu udah marwahnya gitu. Kalau untuk yang S2-nya yang konsulen mungkin bagaimana efektif, bagaimana efisien, bagaimana produktif, terus bagaimana lebih ke arah banyak pasien yang sembuh tanpa ada suatu kecelakaan. Kira-kira gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lain atau tambahan? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Ini bagus banget pertanyaannya sebagai pencerahan. Mungkin hari ini kalau nggak ada cukup sekian dan kalau ada
trouble teknis awal mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran, diberi kemudahan segala urusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.